Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yang akan mendaftar di PPK 2024. Informasi resmi dari BKN berikut untuk ulasan lengkapnya. Dikutip langsung dari BKN bahwasanya Spil Seleksi CSN 2024 bersama PLT Karhumas BKN ya sahabat-sahabat. Untuk informasi teknis lebih lanjut ditunggu ya Sobat BKN, masih dalam persiapan Panselnas NSP. Dan ini juga ada dari sahabat CPNS ASN, kesempatan daftar CPNS 2024 hanya satu kali. Pelaksanaan tesnya yang 3 periode. Semua perjuangan ASN 2024 tidak jadi salah paham ya, semangat. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, silakan didengarkan pidato resmi dari PLT Karohumas BKN. Berikut ulasan lengkapnya. Siap, Bang David. Pak Nanang, sudah sejauh mana persiapan seleksi CSN 2024? Baik, terima kasih Bang David. Jadi ini update terbaru nih Bang David. Kemarin kita baru RDP nih Pak di Komisi 2 ya, terkait dengan rencana pembukaan seleksi CSN tahun 2024. Jadi ini masih dalam tahap persiapan Pak sebetulnya dengan Panselnas. Dan tentunya kami sudah di saat ini kami dalam fase penyiapan Pak. Tadi Bang David sudah nyinggung terkait dengan surat kami ya, surat yang disampaikan oleh Pak Menpan ke seluruh pejabat pembuat pembina kepegawaian ya, untuk mengusulkan rencana kebutuhan. Jadi tadi kalau disampaikan yang idola mertua itu PNS Pak, sekarang jadi nambah nih Pak, ada P3K nih sekarang nih. Jadi jadi kalau ada calon mantu datang itu nggak mesti PNS Pak, P3K jadi kriteria baru nih sekarang Pak. Ya. Jadi datang bawa martabak sekalian ini nggak bawa SK Pak. Jadi ini ceritanya masih kita bahas Pak ya, karena memang ini kita masih menunggu usulan melalui sistem Pak. Jadi nanti teman-teman di pengelola kepegawaian di baik di pusat maupun di pemerintah provinsi kabupaten kota itu akan mengusulkan kebutuhannya gitu. Tadi sudah disampaikan tuh jumlahnya 2,3 Pak. Itu komposisinya 1,6 tuh P3K, yang 690 itu kalau nggak salah untuk PNS lah, seperti itu. Iya. Betul, berarti di tanggal 31 Januari Pak ya, untuk batas dari instansi pusat dan daerah itu untuk mengirimkan kebutuhan ASN-nya, kita tuh ada diperpanjang begitu Pak? Iya Pak, karena memang rencananya kami kan harus mengolah Pak, memverifikasi kembali usulan teman-teman dari para pengelola kepegawaian ya. Jadi memang kita ini tahun ini akan, karena jumlahnya sangat signifikan Pak, jadi kami mencoba menggunakan skema 3 periode Pak. Jadi mungkin nanti startnya di bulan pendaftaran mungkin di bulan-bulan Maret lah, nanti pelaksanaan di bulan Mei, nanti kita akan buka lagi pelaksanaannya Pak, maksudnya pelaksanaan tesnya gitu, nanti ada 3 kali tes lah. Tapi bukan berarti 3 kali tes 3 kali harus lulus, enggak Pak, ini hanya pembagian karena kapasitas lab-lab kami dengan jumlah pelamar yang estimasinya sekitar mungkin sampai 7 jutaan gitu Pak, butuh waktu yang sangat panjang dan harus selesai tahun ini Pak. Berarti 3 kali itu maksudnya bukan 3 kali membuka CSN-nya Pak, tapi 3 kali tahap ya. 3 kali pelaksanaan tesnya Pak. 3 kali pelaksanaan, jadi kayak sekali administrasi, SKB, baru SKB begitu Pak? Iya, jadi kalau itu untuk yang PNS Pak, untuk yang P3K ini ada SKTT, nanti kita nunggu aturan resminya deh. Karena kemarin juga banyak SKTT yang dikomplain oleh teman-teman calon P3K ya. Oke. Berarti mengangkut usulan kebutuhan ASN itu belum semua ya, itu bagaimana Pak? Masih menunggu ini atau bagaimana? Masih belum final Pak, kita masih nunggu karena tentunya teman-teman di daerah juga masih menghitung ya antara analisis kebutuhan dan analisis beban kerja di masing-masing daerah, dan juga membandingkan dengan data PNS atau P3K yang akan pensiun Pak. Kalau itu punya batas waktu untuk menunggu usulan itu sampai kapan Pak? Apakah sesuai periodenya itu atau gimana? Nah, kalau usulan buat kebutuhannya tentunya kalau masa iya, jadi nanti kan formasinya itu Pak akan ditetapkan sekali ya, dan pendaftaran akan dilakukan sekali, dan pelaksanaannya rencananya tiga kali tadi pelaksanaannya. Kalau usulannya sih saat ini sedang mengalir nih Pak, masih banyak
belum klik final lah, masih ada waktu sekitar 2 mingguan lah untuk menunggu usulan dari akhir instansi. bulan ini ya. Iya, iya betul. Pak Nana, bagaimana soal syarat pendaftaran CASN nih Pak? Apakah mungkin masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu? Mungkin kalau kita mengajar di tahun 2023 ya, itu ada, kalau misalnya kita mau minta dokumen, ada kartu keluarga, KTP, ijazah dan sebagainya gitu. Apakah mungkin ada tambahan atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Nana? Untuk regulasi yang terakhir ya Pak, kita masih ngacu ke Permenpan 27 tahun 2021 Pak tentang pengadaan PNS, dan Permenpan 14 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang masuk juga ke BKN. Intinya kalau ijazah udah pasti Pak, kan nggak mungkin baru lulus langsung daftar Pak. Kita yang kita verifikasi itu ijazahnya gitu, bukan ada surat keterangan lulus gitu Pak. Jadi ijazah yang sudah harus ijazah ya. Iya. Jadi bukan keterangan lulus. bukan keterangan lulus, jadi ijazah yang udah definitif lah gitu. Yang kedua juga mungkin tentunya data kependudukan Pak, itu menjadi syarat juga. Ada syarat-syarat lain nanti ditentukan kemudian Pak, nanti kita nunggu regulasi yang akan kita terbitkan lah, baik BKN maupun dari teman-teman dari Kementerian PAN RB. Oh, berarti ada kemungkinan ada tambahan-tambahan syaratnya ya Pak? Iya, ada kemungkinan Pak, karena memang tapi secara secara umum sebetulnya nggak ada perubahan Pak, karena memang dari tahun ke tahun seperti itu. Sama itu ya? Iya, sama seperti itu. Oh, sampai tahu mungkin ada tambahan misalnya keterangan vaksinasi COVID harus disertakan. Intinya sih Pak, sebetulnya salah satu tidak memberatkan Pak, dalam konteks apa ya, jangan sampai juga ini kan hak warga negara sama ya, kesempatannya sama gitu. Jadi nanti mungkin setelah lulus baru ada tes kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nih Pak Nanang dan Bang John kayaknya memang seperti kayak ya mensyaratkan bahwa mereka-mereka yang belum lulus ini atau lagi skripsi segeralah menyelesaikan skripsinya nih, jangan ditunggu kan, soalnya kan nggak boleh surat keterangan itu nggak boleh kan, jadi pada mereka harus pegang ijazahnya harus cap deh, cap lulus ini. Berarti soal seleksinya itu tetap bulan Mei, kan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa bulan Mei seperti yang Pak Jokowi sampaikan, Pak Presiden sampaikan. Betul sekali Bang John. Jadi kemarin tuh sudah kita sampaikan juga ke para anggota Komisi 2 ya dan RDP kemarin. Memang jadwalnya tesnya tuh bulan Mei Pak. Tapi kan sebelum tes itu ada proses tuh Pak, ada pengumuman, ada juga seleksi administrasi. Yang nanti mungkin kita akan itu ya. Iya, jadi nanti itu bulan Mei udah tes Pak, karena kalau kita mundur lagi sepertinya khawatir nggak keburu gitu Pak untuk menyelesaikan amanat yang diberikan kepada kami gitu. 2,3 juta itu ya? Iya, jadi kemungkinan Maret udah pembukaan pengumuman lah. Jadi teman-teman udah harus persiapan nih apa-apa dokumen yang harus disiapkan. Nanti teman-teman mengupload ke dalam sistem seleksi kami dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nanti kalau dia lulus administrasi baru akan muncul jadwal pelaksanaan Pak. Nah itu yang Pak Presiden menyampaikan tesnya bulan-bulan Mei itu setelah mereka lolos di 2 fase itu Pak John. Ya Mas Nabil. Oh, berarti saya perlu minta penegasan lagi. Berarti dia melalui fase itu tes pertama bulan Mei. Tadi kan udah ada 3 tahap itu. Itu berarti untuk tes itu tahap terakhir itu bulan Mei itu ya? Iya, jadi bulan Mei itu udah istilahnya udah tes pakai CAT Pak. Jadi mereka sudah clearance di posisi seleksi administrasi lah. Dan untuk PNS kan ada semasa sanggah juga Pak. Jadi seandainya nanti ada PNS yang calon PNS itu yang tidak memenuhi syarat, dia ada kesempatan untuk menyanggah, dan itu timelinenya nanti juga akan kami terbitkan Pak, jadwal pelaksanaannya itu dari mulai pengumuman terus sampai SKB-nya Pak gitu. Jadi beberapa tahap sampai nanti penetapan NIP-nya pun akan kami terbitkan. Jadi tahapan-tahapan sama seperti di tahun 2023 kemarin Pak. Informasinya berarti ada di sistem seleksi calon aparatur sipil negara ya Pak? Betul, di portal SSCASN Pak. Oh, SSCASN. Pak Nanang mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat mungkin atau untuk warga yang mau mendaftar gitu,
untuk mempersiapkan dokumen atau hal-hal lain supaya ya lebih oke lah ya, Ya. untuk persiapan Jadi CSR. paling tidak dia untuk administrasi dia tidak bermasalah lah kira-kira. Baik Bang David, Bang John. Jadi memang seleksi administrasi itu adalah seleksi dokumen, Pak. Jadi kita membaca dokumen itu melalui sistem gitu. Jadi pastikan dokumen yang di-up itu scanannya bisa dibaca gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga keabsahan, Pak. Keabsahan dokumennya. Terus tentunya sistem ini jangan dimanipulasi lah. Kadang-kadang ada ijazah nih diganti-ganti gitu Pak, terus di scan diganti lagi. Nanti itu unsurnya udah pidana tuh Pak kayak gitu. Iya, betul. Pemalsuan dokumen ya. Ya, jadinya pemalsuan dokumen kami ranahnya di administrasi sebetulnya. Dan yang paling penting satu Bang, belajar Pak. Ya, belajar dan berdoa Pak. Itu penting tuh Pak. Kaget kalau dia belajar. Sama doa mertua juga penting Pak. Dan rumah tangga Bang. Ya, Baik, Pak Nanang, terima kasih banyak untuk Sami-sami. waktunya. Hatur Sudah nuhun. bergabung di Ya. obrolan bisnis comfort.com. Terima kasih banyak. Selamat Siap, sama-sama Mas David, Pak John. Sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terbaru hanya di SN News. See you next video.